Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin membawakan presentasi tugas besar pendidikan karakter yang berjudul Menggali Potensi Diri. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki kekuatan dan potensi masing-masing. Tugas kita sebagai manusia adalah mengenali segala potensi yang diberikan Tuhan kepada kita dan menggunakannya dalam melaksanakan tugas hidup kita sehari-hari. Dalam kehidupan kita, kita dapat melihat sejumlah potensi itu dalam diri kita maupun dalam diri orang lain. Apa itu potensi diri? Potensi adalah kemampuan yang masih bisa dikembangkan lebih baik lagi. Secara sederhana, potensi merupakan kemampuan terpendam yang masih perlu untuk dikembangkan. Potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan, baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, yang dimiliki oleh seseorang tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Cara individu memandang dirinya, yaitu bagaimana seseorang akan bersikap terhadap diri sendiri dan lingkungannya dalam menghadapi berbagai tantangan hidup maupun kehidupan itu sendiri. Macam-macam potensi diri ada 4. Pertama, potensi fisik. 2. Potensi mental intelektual. 3. Potensi sosial emosional. 4. Potensi spiritual. Potensi fisik. Potensi fisik atau kecerdasan fisik yang menyangkut kekuatan dan kebugaran otot sekaligus kekuatan dan kebugaran otak serta mental. Potensi fisik seseorang perlu dipelihara secara efektif. Pemeliharaan ini mencakup pola makan yang seimbang, istirahat, dan relaksasi yang memadai dan berolahraga secara teratur. Mental intelektual. Istilah lain dari potensi ini adalah IQ. IQ bersifat genetik dalam artian lebih banyak dipengaruhi oleh faktor bakat daripada lingkungan. Namun dalam pengoptimalannya sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Peningkatan potensi ini dapat dilakukan melalui pendidikan yang berkesinambungan, pengasahan dan perluasan pikiran yang terus-menerus. Potensi ini berfungsi untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya kognitif, antara lain menganalisis masalah, membuat perencanaan, membuat karya ilmiah atau karya tulis, dan lain sebagainya. Potensi sosial emosional, kemampuan tertentu dalam diri seseorang untuk membaca perasaan-perasaan dalam hati dan perasaan orang lain yang bekerja sama dengan dirinya, sehingga orang mampu menangani hubungan-hubungan ini secara efektif dan strategis. Potensi spiritual. Dimensi spiritual ini titik sentral pribadinya, merupakan komitmen individual terhadap sistem nilainya, yang menjadi dasar atau landasan yang kuat bagi seseorang pemimpin. Adanya kekuatan spiritual dalam dirinya yang dapat mengendalikan emosinya. Dimensi ini merupakan sumber spiritual yang mengangkat semangat seseorang dan mengikatnya pada kebenaran tanpa waktu. Setiap orang berbeda cara mengembangkannya. Cara mengenali potensi diri. 1. Kenali diri sendiri. 2. Tentukan tujuan hidup. 3. Kenali motivasi hidup. 4. Hilangkan negatif thinking. 5. Jangan mengadili diri sendiri. Pengembangan potensi
akan sangat tergantung bagaimana seseorang mengenal kemampuannya lalu mengembangkannya. Pengembangan potensi diri adalah tindakan mengurangi kekurangan dan memperbesar kekuatannya. Manfaat pengembangan potensi diri: 1. Bisa digunakan sebagai pilihan alternatif dalam penyelesaian masalah. 2. Guna mengembangkan inovasi dan kreativitas agar kepemimpinan dapat dilaksanakan secara efektif. Cara membangun kepribadian yang positif. 1. Penuh dengan pertimbangan. 2. Jadilah bertanggung jawab. 3. Kenali dan kendalikan diri. 4. Pilihlah kata secara hati-hati. 5. Belajar mengenai prinsip yang kuat. Pengembangan kepribadian termasuk mengembangkan inner self dan outer self. Seseorang dengan lebih jelasnya mengembangkan diri secara dari dalam diri dan luar dirinya. Kepribadian positif akan berdampak positif jauh lebih besar daripada faktor lain dalam pencapaian sukses kita. Manfaat menjadi pribadi yang positif. 1. Menjadi tahu kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. 2. Membuatmu mengerti mana hal yang kamu suka dan tidak kamu suka. 3. Mudah memahami orang dengan baik. 4. Cenderung mudah menerima kondisi diri sendiri, sehingga tidak memaksakan diri untuk terlihat sempurna. Tips-tips untuk dapat mengenal diri kita. 1. Luangkan waktu untuk diri kita sendiri. Kompleksitas yang kita hadapi pada era modern ini telah banyak sekali menyita waktu kita, karena semakin kompleks sebuah permasalahan, semakin banyak waktu dan tenaga yang harus kita curahkan. Jangankan untuk diri sendiri, waktu untuk keluarga pun tersita. Namun bukan berarti kita tidak memiliki waktu untuk diri kita sendiri. Yang ada adalah kita tidak cukup memiliki keinginan untuk mengenal diri kita. Manfaatkan waktu kesendirian kita untuk merenung dan memikirkan siapa kita, apa yang telah kita lakukan, mengapa kita melakukannya, bagaimana dampaknya terhadap orang lain dan lingkungan. Lakukan saat-saat luang kita seperti setelah sholat, pada saat istirahat makan siang, sore hari, atau waktu-waktu luang lainnya. Jadi jangan semua waktu kita dihabiskan untuk berinteraksi dengan dunia luar. Akrablah dengan diri kita sendiri. Coba berkomunikasi dengan diri kita sendiri, sehingga kita tidak menjadi orang asing di tubuh dan jiwa kita sendiri. 2. Tanyakan pada orang lain, keluarga, teman, guru, dan orang-orang di sekitar kita. Selain merenung dan berkomunikasi dengan diri kita sendiri, dapat bertanya pada orang-orang di sekitar kita. Tanyakan mengenai sifat-sifat kita, perilaku kita, pendapat mereka tentang diri kita, dan sebagainya. Karena sangat mungkin orang lain lebih mengenal diri kita dibandingkan diri kita sendiri. Namun sebelum melakukannya, berusahalah untuk berpikiran positif dan bersedia untuk menerima pendapat serta kritikan orang lain sebagai sesuatu yang membangun dan media evaluasi diri. 3. Catat kejadian-kejadian yang kita alami setiap hari. Untuk poin ini, bagi yang suka menulis diary, karena menulis pengalaman sehari-hari kita dapat membacanya dan merenungkan di kemudian hari. Di dalam diary, selain pengalaman, turut tertuang emosi, perasaan, dan pikiran kita atas apa yang dialami. Makanya tidak mengherankan para psikolog dan psikiater menggunakan diary ini sebagai salah satu sarana untuk mengevaluasi atau menilai kepribadian seseorang. Daftar pustaka, sumber internet. Sekian materi dari kami kelompok 2. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mewakili kelompok 2, kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.